Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ya, harus semangat ya. Jadi kita sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Nih, setiap hari Senin kita memakai seragam warna putih merah. Nah, itu kenapa sih kita harus memakai seragam warna putih merah? Karena ada aturan, betul. Kenapa aturan itu ada dan apa itu aturan? Apa itu aturan? Sesuatu yang harus kita patuhi. Betul, yang harus kita patuhi. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai aturan. Nah, sekarang jadi tujuan pembelajaran tujuan kita hari ini yaitu untuk Bapak ingin yang diharapkan siswa agar mampu mengamati dan menyimak gambar dan video pembelajaran mengenai aturan yang ada di sekolah, serta Bapak juga harap siswa mampu untuk mengerjakan menyempurnakan media pohon aturan untuk disimpan di dalam kelas. Seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk pada video pembelajaran yang bertemakan patuh pada aturan. Nah, silakan disimak ya. Pandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudmu? Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? Silakan dicermati videonya. Aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah katamu. Salahnya di mana, Di? Kamu kan tahu kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini suka sekali berbuat ulah ya. Nah, dari video tersebut, peristiwa apa yang terjadi di sana? Melanggar aturan, betul. Terus apa lagi? Sepatunya hijau, tidak berwarna hitam. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasannya si Pandi ini melanggar aturan yang ada di sekolahnya. Nah, sama seperti halnya di sekolah kita juga harus memakai sepatu yang berwarna hitam. Nah, di sekolah si Pandi juga sama. Nah, jadi aturan di setiap sekolah itu hampir semuanya sama seperti itu. Itu adalah contoh kecil dari aturan yang ada di sekolah. Nah, jadi apa sih itu aturan di sekolah itu? Nah, aturan di sekolah itu adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar, seperti memakai seragam, hadir tepat waktu, dan lain sebagainya. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah indahnya jika kita melihat sekolah yang bersih, tertib, dan nyaman. Jadi ayo kita patuhi aturan di sekolah. Nah, ada kata bersih, tertib, dan nyaman. Bersih berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan yang ada di sekolah. Lalu tertib berarti kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aturan terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, jadi apa sih itu aturan yang tertulis? Aturan tertulis itu adalah tata tertib yang disediakan oleh sekolah. Nah, di sekolah kita ada tata tertib yang biasa dipajang di ruang guru, di depan ruang guru. Contohnya apa? Contohnya seperti itu. Seperti itu, depan ada tata tertib sekolah. Nah, misal memakai seragam dengan sesuai harinya, lalu memakai sepatu berwarna hitam. Itu adalah sebagian dari peraturan yang ada di sekolah. Nah, sedangkan ada aturan kelas. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih. Di kelas 3 ini kalian sudah punya aturan kelas belum? Sudah. Belum ya, karena yang dipajang di sini itu adalah aturan tata tertib sekolah. Nah, kalian belum punya aturan kelas. Jadi nanti kita akan membuat aturan kelas dengan pohon aturan. Nah, lalu ada aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis ini yaitu merupakan kesadaran dari kita sendiri atau
pengalaman yang sudah kita lakukan di lingkungan. Contohnya apa? Contohnya semisal teman kita sedang kesusahan, kita harus menolongnya. Nah, misal Aymar dan Iqbal sedang ke warung. Nah, Aymar ingin jajan, tapi dia tidak membawa uang. Nah, sedangkan Iqbal membawa uang. Nah, dengan begitu Aymar ingin jajan, dengan kesadaran Iqbal, harusnya Iqbal memberikan uang atau meminjamkan uang kepada Aymar agar Aymar bisa jajan. Nah, jadi intinya jika teman sedang kesusahan, kita harus saling membantu, ya betul. Nah, sekarang Bapak akan bagi dua kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi ada dua kelompok. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di depan, ada 9 gambar. Yang pertama itu adalah gambar apa? Memasak, betul. Jadi itu adalah sedang memasak. Yang kedua itu sedang berbaris di depan kelas. Yang ketiga itu sedang bersih-bersih. Yang keempat itu sedang merapihkan kamar. Yang kelima ada siswa yang sedang belajar dengan tertib. Yang keenam sedang makan bersama. Ada yang ketujuh itu sedang pos ronda ya, sedang ngeronda. Terus yang kedelapan itu ya sedang menyapa ya. Nah, di nomor 9 ini ada anak dan bapaknya sedang menyeberang jalan. Nah, dari ke-9 gambar ini mana yang bertemakan di sekolah? Ada berapa? Nomor 2, 3, 5, dan 8. Betul. Nah, sisanya ini apa? Nah, sisanya ini nomor 1, 4, dan 6 itu adalah bertemakan di rumah ya. Jadi ada juga aturan yang ada di rumah. Contohnya, setelah bangun tidur kita harus membersihkan atau membereskan kamar kita sendiri. Nah, ini yang nomor 7 adalah aturan yang ada di masyarakat. Semisal kita melakukan pos ronda atau melakukan gotong royong, itu sudah ada aturannya di masyarakat. Dan sisanya adalah aturan yang ada di sekolah yang harus kita patuhi dan kita ikuti peraturannya. Nah, dapat dipahami ya? Nah, sekarang masuk ke aturan yang ada di kelas. Nah, aturan di kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama teman sekelas. Tujuannya agar suasana kelas nyaman dan damai, maka keluarga kelas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama agar tidak mendapat sanksi atau hukuman. Nah, sekarang kita akan membuat pohon aturan. Nah, membuat pohon aturan dengan menggunakan media yang sudah disediakan. Nah, Bapak akan membagi tadi sudah terbagi dua kelompok ya. Sudah terbagi dua kelompok. Sekarang Bapak akan bagi ini 3-3, silakan kalian kerjakan bersama teman. Untuk diisi aturan apa saja yang kalian inginkan di kelas ini, silakan. Nanti kalian bisa tempel, dibuka double tipnya. Silakan Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian dapat menentukan apa saja peraturan yang ada di kelas. Sudah? Baik, apabila sudah, silakan perwakilan kelasnya untuk perwakilan kelompoknya untuk maju. Boleh 3 orang, boleh 1 orang, boleh. Bebas, silakan. Silakan ditempel. Silakan ditempel 3 lagi. Tiga lagi. Gimana? Nah, baik, semuanya sudah menempel ya. Nah, ini adalah aturan yang ada di kelas kalian, menjadi aturan yang ada di kelas kalian. Nah, yang pertama itu ada belajar di kelas dengan tertib. Kalian harus patuhi itu. Terus ada melepas sepatu sebelum masuk ke kelas. Lalu ada
piket kelas untuk menjaga kebersihan. Jadi harus membentuk piket kelas. Lalu ada berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Lalu ada membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Dan duduk di depan secara bergantian. Nah, seperti itu. Ini adalah aturan yang harus kalian perhatikan, pahami, yang akan ditempel di dinding kelas. Seperti itu. Nah. Baik, sekarang Bapak akan membagikan kertas LKPD, lembar LKPD, untuk kalian kerjakan. Silakan. Secara berkelompok ya, silakan berdiskusi. Sudah? Sudah. Nah, apabila sudah, Bapak minta satu orang perwakilan untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi dari lembar kerjanya. Silakan. Silakan Iqbal maju ke depan. Ya, silakan dibacakan. Itu kan temukan kata yang berkaitan dengan aturan pada kotak tekan. Ya, ada apa saja? Berikut. Ini ada seragam. Iya, betul. Seragam. Ada seragam. Yang kedua itu disiplin. Iya, betul. Yang ketiga itu tertib. Terus yang keempat rapi dan yang terakhir adalah kebersihan. Ya, betul. Semuanya betul? Betul. Berarti beri tepuk tangan dulu buat Iqbal. Nah, Iqbal mendapatkan hadiah untuk kelompok-kelompoknya, silakan. Nah, jadi semuanya sudah mengerti kan apa saja aturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, di kelas dan juga di masyarakat. Sudah? Ya. Jadi intinya di kelas itu dengan aturan di sekolah itu beda. Karena yang di dalam kelas itu fokus ke proses pembelajaran yang ada di kelasnya. Seperti itu ya. Contohnya tadi seperti membuka sepatu dulu sebelum masuk ke dalam kelas, belajar dengan tertib ya. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi karena kalian sudah paham mengenai materi aturan ini. Silakan untuk dikerjakan secara mandiri ya. Akan dikerjakan secara mandiri. Silakan. Bapak beri waktu 1 menit, silakan untuk kalian mengerjakan. Tidak boleh menyontek, fokus pada pekerjaan lembar evaluasinya. Ada 10 soal yang tersedia, silakan. Baik, apabila sudah, boleh dikumpulkan lagi. Nah, baik, boleh dikumpulkan lagi. Nanti Bapak akan cek hasil lembar evaluasi kalian dengan sesuai atau tidaknya jawaban yang tersedia. Baik, sudah mau pulang? Sudah mau pulang, mau. Nah, sebelum pulang, jangan lupa kalian nanti kerjakan pekerjaan rumah yang ada di halaman 12 ya. Nanti Bapak akan kirimkan di WhatsApp. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk giat belajar dan selalu hadir di sekolah. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya. Dan yang terakhir, patuhi aturan ya. Jangan lupa ini aturan yang sudah dibuat, dipakai di dinding dan dipatuhi aturannya. Baik. Untuk sebelum pulang silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Bapak sedikit ada pantun, jadi jangan lupa patuhi aturannya. Jalan-jalan ke kota Pandan, jangan lupa membawa teman. Ayo kita patuhi aturan, biar agar hidup tentram dan nyaman. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.